One TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam kejujuran. Adil jujur. Ini kita memang mau mengungkap tentang kejujuran dan keadilan. Kemarin dua pekan yang lalu kita melakukan webinar juga dengan judul Mahfud Menko Polhukam menyebar hoax. Tanda tanya. Tanda tanya. Ternyata memang beliau orang Madura ternyata mudah panas juga namanya. Dan yang menyebabkan mengapa dikatakan hoax, setelah beliau melakukan melemparkan isu, tetapi terjadi perubahan setelah bertemu dengan Sri Mulyani dan PPATK. Tetapi ternyata tetap merunjing sampai akhirnya kita ketahui bahwa kemarin akhirnya Mahfud mendatangi atau diundang oleh DPR untuk mengklarifikasi masalah itu. Kita tahu bahwa laporan yang meyakinkan dari berbagai pihak, terutama dari pegawai pajak dari Sumatera Utara itu, dia menyampaikan bahwa telah memberikan laporan sejak tahun 2019 sampai 2023 dan tidak pernah ditanggapi. Dan Sri Mulyani juga merasa tidak pernah terbeban persoalan itu. Padahal kita tahu bahwa beberapa orang yang terkena kasus yang kemudian menjadi viral seperti apa itu siapa? Rafael Alun Trisambodo dan beberapa ada yang dari Jogja, dan itu sudah kena. Artinya banyak mengatakan kalau ada satu atau dua tikus di rumah kamu, pasti ada sarangnya di situ. Dan sarangnya nampaknya memang sudah nampak, tinggal diperiksa. Karena laporan-laporan dari berbagai pihak, dari PPATK juga seperti itu. Nah, kalau sudah ada tikusnya, sarangnya ketemu, kemudian mau dibalik seolah-olah tidak ada, ini kan sangat keterlaluan. Nah, saya kira mungkin kita pada sore hari ini menindaklanjuti dari apa yang dilakukan RDP atau pemanggilan Mahfud. Insya Allah kita bisa mengulangi dengan sangat jelas ya. Di sini ada Profesor Antoni Budiawan dari PEPS, Politik Ekonomi and Policy Study, dan ada Bapak Dr. Marwan Batubara dari IRES. Kemudian kita memang sengaja menghadirkan Bapak Edi Mulyadi, wartawan senior, yang nampaknya cepat sekali mewawancarai siapa-siapa, termasuk sudah bertemu dengan Marlon itu yang dari pegawai pajak Sumatera Utara, dan semoga bisa memberikan penjelasan ini. Dan beliau sebenarnya hadir, tapi kemudian ada halangan keluarga, maka nanti saya pikir Pak Edi nanti bisa menyampaikan apa yang telah diobrolkan dengan Pak Marlon berkaitan dengan ini. Baik, pemirsa, kita mulai dari Bapak Profesor Dr. Antoni Budiawan, dan kita mungkin akan berlangsung dengan cepat karena mau menjelang berbuka, dan insya Allah kita tetap siapkan bagi saudara-saudara yang ingin memberikan pertanyaan atau menyampaikan pernyataan di melalui webinar, nanti insya Allah kita persilakan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Profesor Antoni Budiawan untuk mengulas atau menyampaikan tentang temuan-temuan yang terakhir ini. Terima kasih Om Lim, bahwa ini akan cepat dan akurat. Ya. Ya. Memang ini sudah sejak tanggal 7 ya. Sekarang akhir 3 minggu dari permasalahan pencucian uang TPPU. Kalau kita lihat adalah ini sudah semakin jelas bahwa kemarin ada puncaknya yang membuka tabir semuanya, yaitu bahwa angka yang pertama 300 triliun dan kemudian itu hanya sebetulnya 349 triliun sudah diketahui gitu, tetapi untuk melempar ya dibulatkan saja 300 triliun. Jadi 349 triliun itu angka yang tidak pernah dibantah oleh siapapun. Jadi 349 triliunnya adalah sudah sangat firm, tetapi
kemudian terjadilah kehebohan di mana seolah-olah Pak Mahfud ini melempar isu hoax dan sebagainya, apakah dia bertanggung jawab atau tidak. Nah, yang kemarin di RDP dengan Komisi 3 DPR, ternyata bahwa ini adalah benar-benar firm, ya, bahwa memang terjadi ada dugaan TPPU, tindak pidana pencucian uang, senilai 349 triliun. Malah harusnya lebih dari itu, karena itu tidak melibatkan 180 triliun yang diduga penyelundupan emas yang tidak masuk di dalam 349 itu. Nah, di sini kita lihat bahwa Pak Mahfud sangat clear dan ada semacam selisih dari angka-angka itu dengan yang ditampilkan oleh Sri Mulyani. Saya lihat tidak menjadi halangan bahwa itu hanya membaca detailnya saja. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Sri Mulyani ada dua hal yang kelihatannya tidak menguasai atau ada kesengajaan tidak menguasai atau gimana itu ya. Nah, intinya adalah gini, bahwa pertama kita lihat yang melibatkan Kementerian Keuangan. Nah, itu Sri Mulyani sebelumnya berbicara dengan Komisi 11 DPR, lalu mengatakan bahwa yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan hanya 3,3 triliun. Dan di situ langsung Pak Mahfud membantah bahwa di situ adalah 35 triliun. Karena apa? Karena Sri Mulyani mengeluarkan proksi-proksi, mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang kalau PPATK mengatakan bahwa ini terlibat dan bahwa itu perusahaan istrinya, perusahaan yang atas nama anak dan proksi dan sebagainya, gitu. Itu 35 triliun. Tetapi Kementerian Keuangan mengeluarkan yang korporasi tadi, jadi seolah-olah ini adalah yang terkait dengan Kementerian Keuangan 3,3, tetapi kalau kita menjadikan satu itu 35 triliun. Dan kita tahu bahwa Rafael Aluntri Sambodo itu juga mempunyai banyak saham di beberapa perusahaan dan lumayan besar-besar gitu. Dan kita ingat bahwa KPK pernah membuka data bahwa ada 134 pegawai Kementerian Keuangan mempunyai saham di 280 perusahaan. Yang kemudian Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan mengatakan bahwa itu perusahaan kecil-kecil. Nah, kalau kita lihat ini 33 dengan yang tadi 35 berarti ASN dan perusahaan. Nah, ini dikeluarkan. Artinya apa? Kalau kita lihat begini sih sangat bahaya sekali. Jadi Kementerian Keuangan tidak berkompeten untuk bertindak sebagai penyidik tindak pidana asal. Karena kalau dia penyidik tindak pidana asal, maka dia harus include semua itu, harus memasukkan unsur-unsur yang proksi tadi. Nah, ini sangat bahaya sekali. Jadi Kementerian Keuangan kelihatan sekali tidak kompeten. Apakah di sini ada kesengajaan mau menutupi seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud bahwa dia tidak ada informasi-informasi dari anak buahnya, dari itu yang pertama. Yang kedua adalah ini yang patut disoroti benar-benar, wajib diusut tuntas. Ini ada TPPU, tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan perusahaan impor. Sebetulnya adalah penyelundupan. Kalau dalam bahasa Mahfud dia mengatakan ini adalah penyelundupan. Nah, di sini nilainya 189 triliun. Dan kalau kita lihat lagi, ini bukan satu perusahaan seperti yang disebut oleh Sri Mulyani dan yang mendapat informasi dari anak buahnya. Ini melibatkan 15 perusahaan. Nah, tapi yang diambil satu dan seolah-olah ini adalah masalah pajak dan itu selesai.
Padahal ini adalah masalah bea cukai, masalah penyelundupan. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah kedua kalinya. Sebelum itu ada sekitar 180 triliun dengan modus yang sama, itu sudah dilaporkan dari 2017 ke 2019, yang tadi dilaporkan 2020, tahun 2020. Nah, dari 2017-2019 ini ada dugaan pencucian uang senilai 180 triliun, dan itu tidak termasuk di 349 triliun tadi. Jadi kalau kita totalkan di dalam penyelundupan emas ini itu 180 triliun plus 189 triliun sudah 369 triliun. Ya, di luar dari situ, di jauh. Nah, oleh karena itu kelihatannya bahwa dalam hal ini pun Kementerian Keuangan tidak berkompeten untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, jadi Mahfud harus benar-benar setelah ini terbuka, dan saya rasa tidak ada lagi titik balik, ya. Ini sudah harus dijalankan terus. Ini sudah terbuka dan bahkan DPR mau membuat pansus, tetapi bukan berarti bahwa pansus selesai. Artinya hanya mendirikan pansus ini, penegakan hukumnya harus dijalankan. Dan di sini kita lihat bahwa indikasinya sudah sangat banyak, dan harusnya adalah aparat hukum, ya, aparat penegak hukum, APH, apakah itu kejaksaan, kepolisian maupun KPK, ini sudah harus masuk. Ini sudah harus benar-benar mengusut tuntas. Dan saya rasa masyarakat harus mengawal ini. Jangan sampai ini menguap. Artinya mengawal bagaimana? Artinya bahwa penyidikan ini harus diserahkan kepada eksternal Kementerian Keuangan supaya tidak ada konflik of interest, karena yang diselidiki adalah mungkin aparat-aparat dari bea cukai. Nah, bagaimana bea cukai sebagai penyidik tindak pidana asal bisa berlaku, bisa objektif. Nah, di sini yang harus dilihat. Jadi ini wajib diusut tuntas, masyarakat harus mengawal, dan kita mengharapkan ada progress report dari penyidik secara berkala bagaimana status penyidikan ini, dan siapa kalau sudah dijadikan tersangka, siapa tersangka itu. Saya rasa ini harus ditonton publik. Penyelundupan ini sangat luar biasa besar. Dan terakhir, kalau ini dibongkar, ini artinya kita mengamankan pendapatan negara ke depan. Karena ini tidak diamankan pendapatan negara selama 14 tahun, maka terjadilah akumulasi yang besar. Kalau kita lihat dengan dari tindak pidana ini kemungkinan besar kalau di Dijen Pajak ini adalah dari korupsi penerimaan negara. Kemungkinan besar kalau di bea cukai, yaitu dari yang tadi penyelundupan dan lainnya. Nah, kalau dari penerimaan pajak ini sangat luar biasa, karena harus dibongkar juga setelah ada PPPU-nya, maka harus dibongkar siapa wajib pajak yang terlibat. Karena apa? Karena yang dinikmati oleh wajib pajak ini mungkin bisa 4-5 kali lipat dari yang dinikmati oleh pegawai Kementerian Keuangan, karena dia cuma menerima 10% atau 20%, ya. 80% sampai 90%-nya itu adalah dinikmati oleh si wajib pajak, dia tidak bayar. Dan yang kedua adalah mengamankan penerimaan negara ke depan, sehingga kalau kita bisa menaikkan rasio pajak 1% saja, itu berarti sudah 200 triliun. Nah, ini harus dijaga benar-benar. Oleh karena itu, kita minta kepada aparat penegak hukum, kita minta kepada Mahfud untuk benar-benar menjaga agar penerimaan negara bisa diamankan, dan disinilah bahwa pemberantasan kemiskinan bisa lebih efektif. Saya rasa demikian. Terima kasih. Singkat padat, saya kira. Jadi kalau yang disampaikan Pak Anton tadi kita tidak tahu ya, bagaimana sangat memilukan sekali ya.
Dan saya setuju apabila ini harus segera dan tidak boleh masuk angin. Kalau menurut Pak Anton tadi kan APH harus segera mulai bergerak ya, bersama diawasi masyarakat. Tapi mungkin siapa kira-kira APH itu sudah kepastian semacam lembaganya ada atau harus melibatkan apa yang lebih tinggi supaya ini tidak masuk angin? Karena kan saya kira Pak Mahfud dari hal ini itu kan sudah sangat berjasa sekali ya. Dia disalah-salahkan seolah mengapa tidak punya hak menyampaikan kepada masyarakat. Tetapi beliau saya kira cukup punya alasan untuk menjawab soal itu. Nanti kira-kira siapa bertindak awal untuk melakukan langkah-langkah ini, Pak Anton? Ya, yang menyedihkan kan selama ini aparat penegak hukum APH itu sudah mendapatkan informasi dari PPATK juga, tapi kelihatannya juga semuanya ini terjadi pembiaran juga, dibiarkan dan terbiarkan. Jadi ini yang menyedihkan. Dan ini adalah momentum bahwa ini harus diluruskan lagi. Setidak-tidaknya adalah yang langsung bisa diperintah yaitu adalah Kejaksaan Agung, karena dia langsung di bawah Presiden dan juga di bawah Menko Polhukam ya, meskipun dia ada kepolisian. Kalau KPK itu kan hanya sekedar sebetulnya dia independen, tidak bisa diperintah seharusnya gitu kan ya. Sekarang kita tahu bahwa independennya pun tidak independen benar gitu. Ya, tapi setidak-tidaknya yaitu kepolisian dan Kejaksaan Agung. Saya melihat kok Kejaksaan Agung yang beberapa terakhir ini sudah cukup Bagus. Ya, dia beberapa kasus ini kan sudah cukup dibongkar kan sama dia sudah kepolisian. Ya, nah semoga ini bisa terus, dan kalau memang Jaksa Agungnya tidak bisa menjalankan misi ini ya harus diganti dengan yang bisa. Semoga ya ada semacam yang namanya figur seperti Baharudin Lopa waktu begitu ya, semoga ini bisa muncul lagi. Tapi apa yang menyebabkan masyarakat terkesan melihat anggota-anggota DPR itu kayaknya kurang senang terhadap apa yang telah dilakukan oleh Mahfud? Dan nampak juga tidak menguasai materi, hanya mengarahkan secara prosedural cuma masalah-masalah itu saja. Nah, kira-kira memang sudah terjadi kekompakan antara anggota DPR dengan Menteri Keuangan atau seperti apa, Pak? Ya, inilah yang juga menyedihkan ya, di mana bahwa kita mengharapkan sewaktu DPR memanggil PPATK dan Pak Mahfud, itu waktu masyarakat berharap bahwa di sini DPR untuk membongkar. Tetapi begitu dia bicara dengan kepala PPATK, Pak Ivan Yustia Pandana, ya Ivan Yustia Pandana, itu sangat mengecewakan, malah menebar ancaman gitu kan. Ada semacam perbedaan antara direkturnya dengan para anggota PPATK? Tidak ada. Ya, pada saat itu adalah yang benar-benar DPR ini seolah-olah ya terkesan di publik bahwa ingin menutupi, dan juga kan saya sempat menulis bahwa ini siapa yang mau dilindungi gitu kan, apakah mau Sri Mulyani lagi mau dilindungi gitu kan. Itu waktu kan Sri Mulyani lagi diperiksa KPK 2010 kan langsung diterbangkan ke Washington gitu. Nah ini kan langsung dilindungi gitu kan. Nah ada apa ini ya, kenapa Sri Mulyani harus dibela sampai segitu? Belum tentu dia bersalah. Nah justru itu sekarang vonis masyarakat adalah Sri Mulyani bersalah di dalam Bank Senturi. Seharusnya kan belum tentu kalau itu tidak dituntaskan. Jadi ini yang menggantung terus di Sri Mulyani mengenai Senturi. Dan ini juga kalau seandainya ini tidak tuntas, maka masyarakat akan memvonis bahwa Kementerian Keuangan itu salah. Nah, untuk itulah Pak Mahfud sangat percaya kepada Sri Mulyani, dan kita juga sangat percaya kepada Sri Mulyani, dan untuk itu harus diusut setuntas-tuntasnya. Sedikit terakhir, kalau tentang masalah itu, kemarin kita sempat memancing dari salah satu pembicara kita, Bapak Dr. Abdul Hayham Mahua. Dia konon menemukan temuan bahwa Sri Mulyani mau balik ke sini dengan catatan dia tidak mau diganggu dengan masa-masa lalu, dan itu menjadi sebagai kontrak. Kalau ini memang betul ada, ini kan cukup menjadi catatan penting saya kira itu.
bukan hanya menjadi catatan penting, ini adalah intervensi hukum. Seorang warga negara tidak boleh bicara begitu. Kalau hukumnya mengatakan bahwa Anda harus perlu diusut, ya harus diusut gitu. Di mana bahwa warga negara bisa menjamin seperti itu, atau pada saat ini adalah presiden meminta Sri Mulyani balik, lalu presiden bisa menjamin itu. Tidak ada yang bisa menjamin. Negara ini adalah negara hukum, ya, kedaulatan rakyat, dan tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di situ gitu. Jadi ini kalau ada benar-benar itu yang terjadi, dan ini adalah sudah pelecehan terhadap konstitusi kita. Ya, terakhir lagi nih kali ini. Tadi Pak Antoni mengusulkan bahwa harus didampingi oleh masyarakat. Memang kita lihat bahwa ternyata tokoh-tokoh masyarakat dalam persoalan-persoalan bidang ini jauh lebih meyakinkan itu daripada anggota-anggota DPR yang saya kira cuma lempar sana lempar sini yang nggak jelas itu. Nah, mekanismenya seperti apa Pak? Kalau misalnya bisa diusulkan nama masyarakat seperti itu? Ya, sebetulnya masyarakat itu sebagai mengawal dalam arti tentu saja sebagai eksternal. Ya, dia tidak bisa di dalam internal. Dan bahwa DPR ini kita sudah tahu banyak sekali kepercayaan kepada masyarakat ini, kepada DPR ini sudah di dalam titik yang terendah. Ya, sudah tidak banyak yang tidak percaya. Karena apa? Karena banyak undang-undang yang terindikasi melanggar konstitusi, malah dengan mudah disetujui. Contohnya aja mengenai Perpu Cipta Kerja. Nah sekarang apa? Di mana kepentingan memaksanya? Kenapa itu bisa disahkan gitu kan? Nah inilah yang menjadi masyarakat tidak percaya kepada DPR. Nah mengenai bagaimana masyarakat bisa mengawal ini, saya rasa dengan sekarang dilakukan sama juga kan masyarakat mengawal kan. Jadi dia menyoroti, lalu minta di media massa, media sosial lah, intinya, yaitu mengenai penuntutan informasi yang harus sejelas-jelasnya. Nah, seandainya ini dilakukan penyelidikan, ya masyarakat harus berani menagih kepada aparat hukum bagaimana statusnya ini. Karena ini menyangkut penerimaan negara. Menyangkut penerimaan negara, kita harus melihat dampaknya terhadap rakyat miskin. Dan rakyat miskin kita menurut BPS 26,36 juta per September 2020. Tapi jangan lupa, yang menurut Bank Dunia yang mempunyai pendapatan 1,1 juta ke bawah itu 160,7 juta. Jadi negara ini jangan dimainkan seperti ini. Di mana rakyat miskin ini dimiskinkan dengan cara ini. Iya. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada Profesor Antoni, tapi karena beliau ada acara lain, maka itu saya buat semacam kayak talk show. Ya. Dan perlu diketahui bahwa judul dari webinar kita ini belum saya sampaikan tadi, dugaan korupsi dan pencucian uang 349 triliun. Menkyu Sri Mulyani berbohong, tanda tanya lagi. Karena apakah berbohong, mengapa kok tidak mau mengungkap laporan-laporan yang selama ini sudah tersiar di masyarakat, ada laporan yang tidak dilanjuti. Apakah khawatir mengenai dirinya atau memang tidak mau ini terbongkar, sudah seperti biasanya itu sudah nanti masyarakat juga lupa. Nah, saya minta mungkin Pak Edi Mulyadi untuk saya beri kesempatan, karena saya melihat beberapa podcast-podcastnya itu sayanya tajam sekali dari berbagai pihak, dan terakhir itu justru dengan Marlon Anton itu yang dia merupakan pegawai pajak dan dia namanya rajin sekali melakukan laporan-laporan, dan kemarin sempat dibongkar sama Pak Edi lah. Saya nggak memasuki materi itu, saya persilakan pada Pak Edi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir kelak. Amin. Prof. Antoni yang luar biasa saya kagumi, kemudian yang gagal perkataan, dan Bang Marudin tak kenal lelah menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini langka sekali tuh Bang. Kalau amar ma'ruf orang masih mau kerjain, nahi munkar orang yang kerja berdoga tuh. Tapi Bang Marudin nggak pernah berhenti, luar biasa.
Nah, seperti pertanyaan Om Lin tadi sebagai moderator, memang saya menjalin komunikasi lumayan intens dengan Bursok Marlon Antoni. Pada acara ini pun saya sudah kontak dia yang bersangkutan, dan dia sebetulnya sedang di Jakarta, tapi dia mohon maaf tidak bisa bergabung walaupun lewat Zoom sekalipun, karena dia sedang menunggu saudaranya yang sakit di Gatot Broto. Gitu. Nah itu ya. Jadi coba sampai tadi pagi masih komunikasi dan dia memang mohon maaf betul. Gitu. Tapi dari seorang Bursok Antoni Marlon ini kita bisa membaca bagaimana sosok Sri Mulyani, bagaimana 2 tahun dia laporkan ada perusahaan bodong, tapi oleh Sri Mulyani opini digiring seolah-olah investasi bodong. Nah, dan terus digiring bahwa itu persoalan pribadi dia karena dia korban investasi bodong. Bursok di surat terbukanya kepada Sri Mulyani maupun kepada saya dalam WA dan teleponan, itu Bursok mengatakan tidak, investasinya asli. Bahwa saya kemudian ada masalah withdraw segala macam bermasalah, kemudian saya telusuri dan ternyata bulan itu bodong. Kenapa bodong? Karena 2 perusahaan itu tidak terdaftar di Kemenkumham dan tidak punya NPWP. Maka yang dipertanyakan kenapa tidak terdaftar Kemenkumham, tidak punya NPWP, tapi bisa membuka rekening virtual di 8 bank, 2 diantaranya BUMN. Nah saat itu, dan ketika Sri Mulyani dalam press conference dengan Mahfud mengatakan secara implisit dia korban investasi bodong itu masalah pribadi, dia langsung mempertanyakan nasionalisme Sri Mulyani. Ini bukan persoalan pribadi saya. Bahkan katakanlah ini persoalan pribadi saya, ini soal pajak. Penerimaan negara yang disebutnya berpotensi triliunan rupiah. Salah satunya kita kenal Okta FX, nah, ya, platform yang banyak di ini. Ada 2 perusahaan itu. Nah, dia bilang, kenapa sebagai seorang yang bertanggung jawab atas penerimaan negara justru mengabaikan? Kemudian analisis dia menjadi semakin liar lagi tanda kutip karena ada 2 bank BUMN yang ikut di situ sebagai pembuka rekening dan komisarisnya pejabat Kemenq. Ya Kemenq. Ya komisaris antara lain Rionald Silaban, Dirjen Kaya Negara yang mendapat penghasilan sebagai komisaris Bank Mandiri dalam 1 tahun 21 miliar. Itu diperoleh dari gajinya yang 680 juta sebulan. Ini para YouTuber punya nggak 680 juta sebulan? Oh kalau Haji ada, beda dikit ya, 650 ya? Ya, 649 ya, kurang dikit lagi. Lalu tantinnya itu per tahun 21 miliar. Sehingga dalam periode 3 tahun 2019 sampai 2022 sang pejabat ini punya tambahan pendapatan 63,4 miliar. Tapi ada tapinya, di LHKPN cuma dilaporkan 50 sekian miliar. Nah ini dia curigai, bahkan pada surat-surat awalnya di sini saya print itu dia menjelaskan bahwa dia tidak pakai dugaan lagi, dia nggak menyebut dugaan ini bahwa Sri Mulyani Dirjen Pajak terlibat dalam sejumlah pelanggaran hukum. Wah, ngeri sekali. Si Bursok ini, saya bilang Anda nggak pakai dugaan lagi ya, udah dia yakin betul gitu. Nah itu soal Bursok ya. Jadi soal nasionalisme jadi ingat sesepuh kita, termasuk gurunya Prof. Antoni ya, Pak Kwik. Pak Kwik ini cuma dokter Andes ya. Saya juga. Cuma dokter Andes tapi Masya Allah luar biasa sekali. Walaupun beliau etnis Tionghoa, saya kira lebih merah putih daripada kita pada umumnya. Dasar ya. Jadi dia menceritakan bagaimana peran Sri Mulyani sebagai agen IMF dan Bank Dunia pada saat krisis berlangsung ya. Dia kan sekretaris Dewan Ekonomi Nasional apa komite Dewan ya, yang ketuanya Profesor Amir Salim. Dan atas perintah IMF Bank Dunia mereka selalu diajak dalam rapat-rapat kabinet. Dan dalam rapat-rapat kabinet itu Menko-nya namanya Kwik Yandi. Dalam pembahasan-pembahasan itu Sri Mulyani selalu dengan gigih dan getol mengingatkan para menteri, ini LOI yang harus kalian ikuti, ini jalankan, ini jadwalnya, bulan ini terus segala macam. Dan ketika membahas soal rekapitalisasi dengan BNI, itu ada direktur eselon 2 namanya Darmin Nasution, eselon 2
mengatakan pendapat BNI belum perlu rekapitalisasi ya, belum perlu direkapitalisasi karena bla 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 bla, dan Quick sependapat sehingga dia tidak perlu diputuskan untuk bertahan. Sri Mulyani dengan marah, tidak bisa, harus sesuai dengan IMF, harus direkap, harus dijual, bla 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 gitu. Tapi Quick bilang tidak, putuskan tidak. Nah, Pak Quick dalam itu saya muat dari buku saya sebagai kata pengantar dengan saya izin Pak Quick. Pak Quick mengatakan bahwa begitu dia sampai di ruangannya, telepon di mejanya berdering. Dia angkat dari Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta. Isinya apa? Maki-maki. Quick yakin, Anda begini, Anda begitu, kenapa? BNI bla bla. Nah, Quick jadi ingat ketika rapat Sri Mulyani terjadi begini. Begini drama handphonenya. Jadi kata Quick Yandi, jadi dalam rapat itu Quick Sri Mulyani melaporkan suasana perkenalan kepada bosnya yang orang asing itu. Jadi memang ini orang satu perempuan ini memang masalah. Berarti itu kan bisa, sorry sedikit, berarti kan itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Pengkhianatan. Karena ini kan rapat kabinet. Iya. Lalu dibocorkan keluar. Iya. Oh, luar biasa. Dibocorkan keluar. Dan karena itu jadi dimaki-maki kan. Waktu itu saya dimaki-maki oleh perwakilan IMF dan Bank Dunia. Gantian dua perwakilan itu nggak boleh gantian. Nah, kembali ke soal judul, kan Sri Mulyani berbohong. Ini menarik sekali, Prof. Karena saya baru saja mengupload siang tadi sebelum kemarin, setengah 2 tadi, debat RDPU kemarin di DPR Rabu. Tapi saya ambil slotnya Beni Harman. Nah, Beni Harman ini menarik, kemarin saya ambil porsinya porsi Mahfud. Bangkung. Sekarang saya ambil porsinya Beni Harman. 2 jam lebih kan saya ambil lagi foto-foto. Tapi ini memegang data. Dia bilang data yang Pak Mahfud sampaikan sangat berbeda dengan data yang disampaikan Sri Mulyani pada pertemuan dengan Komisi 11. Kalimat Beni Korol itu begini. Jadi siapa yang berbohong? Siapa yang berbohong? Nggak mungkin data berbeda, dua-duanya benar. Misalnya Pak Antoni tadi mengatakan, Sri Mulyani mengatakan hanya 3 triliun yang dilibatkan pegawai Kemenkeu. Kata Mahfud enggak, 35 triliun. Dan angka soal Pak Tony yang 369 triliun penyelundupan emas itu tidak muncul dalam angkanya Sri Mulyani. Jadi Beni masih sopan ya, walaupun sebetulnya kita tahu Beni membela Sri Mulyani kan dalam kalimat-kalimatnya itu. Saya curiga Pak Mahfud sedang berusaha menyingkirkan Sri Mulyani. Beni Harman itu senior saya di media Indonesia itu ya. Dia kita redaktur senior di mana di politik. Nah, kembali ke soal itu, dia pegang angkanya, dia pegang datanya, kertas lembaran itu yang sebelumnya, jadi waktu sebelum RDPU, Sahroni sebagai pemimpin rapat minta diputar ulang beberapa penjelasan dari Sri Mulyani. Oke. Setelah itu Mahfud di pengantarnya dia bantai itu dari dia bantai Arsul Sani ya. Luar biasa Mahfud, saya bilang ini padurannya keluar. UII-nya Jogjanya hilang. Nah, saya katakan kalau ngomong kan keras tegas itu karena 2 hal. Pertama sedang pencitraan, ya nanti akan seperti itu dan Beni. Nanti akan memakan diri sendiri seperti poster-posternya Teddy Minahasa dengan Gagal Perkasa. Bantu-bantu bilang kalau mau kaya jangan di polisi. Itu pencitraan, itu balikan begitu. Yang kedua karena memang nggak punya beban. Karena bersih, kalau kita ngomong soal COVID, nggak punya COVID-nya, nggak punya penyakit bawaannya. Ini udah bebas, jebret aja ngomong gitu ya. Dan memang saya tidak kenal betul dengan Mahfud, tapi dalam konteks KKN, pengumpulan harta tidak sah segala macam, saya relatif percaya, relatif bersih ya, dengan terbatas pengetahuan saya. Nah, kembali ke Beni tadi, ini kenapa beda datanya? Siapa yang berbohong? Apakah dia langsung sebut Pak Mahfud yang berbohong? Ini kan pembohongan publik, gitu. Tapi kita nggak tahu siapa yang berbohong, gitu. Siapa berbohong? Apakah Pak Mahfud yang berbohong? Apakah stafnya Pak Mahfud yang memberikan feeding data berbohong? Atau Sri Mulyani yang berbohong, stafnya segala macam? Karena memang ada beberapa temuan yang diungkapkan Mahfud dalam rapat itu. Karena sebelahnya kan ada Ivan Mandana, sekretaris Komite Koordinasi Nasional KKN RDPU ya, ketua komitenya Mahfud MD sebagai ex officio-nya Menko Polhukam. Karena Ivan mengatakan lewat Mahfud sudah dalam laporannya,
itu 2009 sampai 2023, sebelumnya juga ada beritanya, 200 berkas memuat nama, jabatan, kegiatannya. Tapi kan awal-awal Sri Mulyani kan tidak tahu, sehingga ada TKW dari di Taiwan, Cong lawan royu gitu. Jangan bilang nggak tahu yuk, itu nggak beli yuk. 340 triliun itu wakai gitu. 340 itu banyak bla bla bla. Itu orang bertanggung jawab dan seterusnya ya. Nah, itu ternyata kata PPTK lewat Mahfud itu, laporan itu kalau menyangkut pajak diberikan kepada Dirjen Pajak dan Dirjen Inspektorat Jenderal. Kalau menyangkut bea cukai diberikan kepada Dirjen Bea Cukai dan Dirjen. Nah, pertanyaannya kenapa Sri Mulyani tidak tahu? Gitu loh. Kenapa tidak tahu? Apakah memang ada lindung melindungi atau memang seperti yang disebut dalam tadi ada ratusan orang yang terlibat dan ini adalah geng. Semua akan saling melindungi kan begitu terbuka akan jadi efek domino gitu. Luar biasa. Jadi kalau kita pinjam penjelasannya siapa Ihsanuddin Nursi dan siapa lagi itu siapa manusia merdeka Said Didu itu memang ada ini Prof. Said Didu menyebutnya dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu Menteri Keuangan itu sangat berkuasa. Bahkan Said Didu mengatakan seandainya Indonesia tidak punya presiden dan wakil itu tidak masalah. Karena setiap rupiah yang keluar maupun yang masuk itu harus seizin Menteri Keuangan. Jadi kalau bicara bea cukai, pajak itu hanya bagian kecil. Nah ini menarik. Jadi ini urusannya Bang Marwan juga soal utang luar negeri. Utang luar negeri itu kan memang diputuskan bersama DPR. Sekian ribu triliun, misalnya sekian ratus triliun. Tapi kepada siapa dinegosiasikan, kepada mana kreditornya, berapa lama, berapa jumlahnya, dan yang paling penting lagi berapa bunganya, itu kamar gelap. Kamar gelap. Nah, saya ngobrol dengan John Masli. John Masli ini pengusaha, banyak tinggal di California. Jaringannya bagus. Kalau di diskusi itu si Ihsanuddin Nursi mengatakan disebutnya professional loan fee. Nah, professional loan fee. Tapi ketika saya ngobrol dengan teman-teman lain, yang tepat istilahnya arranger fee. Itu lebih umum. Dan saya buka bro di situsnya IBRD Internasional Bank apa pokoknya badannya IMF Bank Dunia itu ada fee Development and Restructuring. ya Development and Restructuring ya betul ada fee dan itu sah setengah persen dibagi dua 1/4% depan sekali dan 0,5% setiap tahun. Makanya Ihsanuddin Nursi mengatakan kalau menurut aturan Bank Dunia itu sah, bukan gratifikasi. Kalau menurut kita orang mengambil keuntungan dari negara itu udah gratifikasi. Tanya sama Bang Abdullah yang Muhammad ya. Kalau nggak salah. Memang cuma 0,5% saudara, bahkan seberapa persen setahun, tapi dari berapa triliun? Iya. Kalau kan kita sekarang sudah 7.543 triliun, ya semasa Sri Mulyani menjabat katakanlah 4.000 triliun saja dia buat. Seperempat persen 10 triliun bos 10 triliun satu bulan setahun dan bos makanya dalam konteks ini saya berteringat Bursok Antoni Marlon tadi dia mempertanyakan nasionalisme Sri Mulyani. Orang ini kan kadung dianggap bersih, dicitrakan bersih, berintegritas, punya etika, smart, pintar segala macam. Kalau kita berpikir normal, bagaimana seorang Menteri Keuangan terbaik dunia gagal mendapatkan bunga utang yang normal? Karena kita punya country risk dalam rating kita kan lebih baik daripada Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Tapi kita lebih besar daripada ketiga negara itu. Vietnam lebih tinggi, tapi kita lebih tinggi daripada ketiga negara itu kan kata saya dulu nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Dan nampak negara nyaman ya? Karena presidennya nggak ngerti. Saya mengutip ini, kalau teman-teman nonton sambil sahur, preman pensiun. Preman pensiun itu preman-premannya ada yang tugas ngutipin duit di pasar-pasar tuh.
Pas. Ada yang ngutipin duit di terminal-terminal angkot sama bus, ada yang ngutipin duit di parkiran gitu kan. Nah, menariknya adalah preman-premannya kemarin nyetor ke bosnya. Apakah ini juga begitu? Sri Mulyani main Ranger V tadi kemudian nyetor ke bosnya, ya hampir mustahil juga kalau enggak ya. Hampir mustahil ya, saya nggak nuduh ya. Ya, Pak Polisi saya nggak nuduh ya. Saya tarik rel sedikit ya. Ya. Tentang pemanggilan Pak Mahfud di DPR. Sebelumnya kan menurut berita dan terlanjur viral di medsos juga bahwa Rocky bertemu dengan Pak Mahfud. Ditanyakan tentang kenapa kok tidak kencang menurut Rocky. Kemudian jawabannya, saya khawatir ini mengenai Pak Presiden. Satu. Yang kedua, kemarin itu konon menurut berita juga, nanti bisa kita cari bahwa Pak Mahfud berangkat ke DPR justru didorong sama Pak Presiden, silakan buka-bukaan semua. Iya. Ini mungkin sebagai wartawan yang tahu banyak informasinya. Ya, ini kan politik pas. Jadi apa yang diucapkan tidak mesti itu yang sesungguhnya. Nah, gitu. Saya nanti kalau jadi presiden akan stop impor. Apa itu terjadi? Nanti kalau saya jadi presiden akan stop utang. Nanti kalau saya jadi presiden akan saya persulit investasi luar negeri asing. Bablas semuanya. Jadi kalau jadi kalau politisi ngomong ya sudahlah ya, kita kan nggak punya negarawan. Sorry banget, walaupun kepala negara sekalipun nggak punya negarawan, semuanya politisi, jadi semuanya politiking. Nah, kembali soal itu ya, kita yang paling tahu ya yang disatukan dengan Allah SWT aja. Tapi saya sebagai rakyat yang mengikuti rekam jejak orang-orang itu, saya sama sekali nggak percaya. Hak saya dong, saya nggak percaya. Ini dong, boleh dong saya nggak percaya, nggak harus turun. Gitu. Jadi kembali ke soal topik tema kita ini, apakah Sri Mulyani berbohong? Saya tidak menuduh, tapi saya menduga dia yang berbohong. Karena begitu Beni Harman mengadu data, ini pasti berarti ada pembohongan publik. Cuman kita nggak tahu siapa yang berbohong. Karena Mahfud menjelaskan dalam uraian yang cukup panjang, itu bagaimana TPPU, siapa aja, bagaimana segala macam, angka-angkanya pun sampai si Mahfud menyebut tadi 3 triliun itu keliru. Dia berani menyebut Sri Mulyani keliru. Seperti Prof tadi. Ini kan memang sebetulnya secara kolegial kan Jauh dari fakta. Maksud bicara gitu, jauh dari fakta. One Kawan TV 1